Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan di tempat ini, tempat di mana kami dapat merayakan perjumpaan, persekutuan kami dengan Tuhan sebagai juru selamat pribadi kami. Salah satu kebahagiaan yang kami rindukan digenapi dan terjadi dalam hidup kami ialah agar firman-Mu menjadi kekekalan, menjadi keabadian di dalam membekali, menuntun, memperbaharui hidup kami. Dengan segala kerendahan hati kami bermohon di hadirat-Mu ya Tuhan. Jamah dan urapilah kami semua, sehingga tidak satu pun yang kembali dengan sia-sia atau kecewa dari tempat pemujaan Tuhan ini. Namun semua diberkati di dalam sabda-Mu. Bapa yang baik, supaya semua itu terjadi dan digenapi dalam hidup kami. Posisikanlah hidup kami seperti tanah yang gembur dan yang subur, sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan ditaburkan, maka ada pertumbuhan dan ada hidup dan ada buah dari kebenaran yang kami terima hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami bermohon di hadirat Bapa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 18 Matius pasal 18, pembacaannya pada ayat 15 sampai 20. Bila sudah siap, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan penghayatan yang sungguh. Kita akan membacanya secara bersahut-sahutan. Saya akan membacakan ayat-ayatnya yang ganjil terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara-saudara membacakan ayat-ayatnya yang genap. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat,
Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, dipersilakan duduk kembali. Shalom. Hari ini kita akan memahami ulang apa sih tujuan kita beribadah itu. Salah satu tujuan kita beribadah, salah satu dari sekian banyak tujuan beribadah, ialah untuk memperoleh kekuatan, untuk memperoleh kesanggupan atau kemampuan menjalani hidup ini ke depan. Jadi dengan pendek, dengan sederhana, setiap orang yang ingin memperoleh kekuatan, yang ingin memperoleh kemampuan dan kesanggupan dari Tuhan, maka ketika dia menjalani kehidupan ini ke depan, dia tidak akan tersandung. Kenapa tidak tersandung? Orang sudah dimampukan, sudah dikuatkan, sudah disanggupkan oleh Tuhan. Jadi kita bisa dapat mengevaluasi mengapa kita selalu jatuh bangun di dalam hidup ini. Dan akibat-akibat dari jatuh bangun itu bisa timbul stres, bisa timbul penyesalan, bisa timbul tudingan-tudingan, bisa timbul berbagai macam. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Matius 18 yang kita baca dari ayatnya yang ke-15 sampai 20 ini berbicara tentang disiplin gereja. Disiplin itu dari kata Inggris disciple, yang artinya murid. Bahasa lain mengatakan pengikut. Jadi disiplin lawannya indisiplin. Dan kalau kita lihat di acara-acara kepolisian, tentara, ada mereka yang indisiplin. Mereka dibikin sebuah acara melepaskan pakaian karena dianggap mereka tidak disiplin melakukan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Sekarang ini banyak polisi dan tentara yang indisiplin karena kasus Polsek Jakarta Timur, Ciracas. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menggunakan uniform seragam itu sebuah kebanggaan.
Tahu nggak uniform kita? Kebanggaan kita bukan di pakaian, bukan di roh. Roh kita sudah dibaharui. Cara Tuhan membaharuinya bagaimana? Mengampuni kita dari seluruh dosa pelanggaran kita, supaya kita hidup kembali di dalam kasih-Nya. Namun, namanya waktu, namanya perjalanan hidup ke depan, kita melihat Yesus memperbaharui lagi. Bila ada saudaramu yang indisipliner, tadinya dia murid, dia disiplin, tapi indisipliner. Dikatakan dalam bacaan kita ayatnya yang ke-15, dikatakan tegurlah dia di bawah 4 mata. Tidak rame-rame. Karena kalau rame-rame cenderung mempermalukan. Kalau rame-rame cenderung itu membuat murid ini yang indisipliner ini menjadi jauh. Sementara tujuan 4 mata itu ialah supaya mengembalikan dirinya menjadi murid kembali. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tata gereja kita yang sudah diputuskan di Sorong tahun 2018, ada disiplin kepada jemaat dan disiplin kepada penatua atau hamba-hamba Tuhan. Ada disiplin. Tapi tujuan disiplin itu bukan untuk membedah, bukan untuk mengoperasi luka atau kejatuhan atau pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan. Apa yang dilakukan? Dia harus terus terang. Saya ulangi, dia harus terus terang mengatakan benar atau salah. Makanya 4 mata. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu bukan curhat, beda curhat. Kenapa kita mendatangi? Supaya dia tidak makin jauh selama-lamanya. Supaya dia kembali ke track awal. Itu sebenarnya. Namun, lihat bacaan kita. Namun, bila dia tidak mendengar, di ayat 16, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Ini mengajarkan kepada kita supaya kalau itu benar salah, ada saksi. Ada orang yang benar-benar menyaksikan kebenaran itu. Atau salah. Jadi ada orang yang dikhususkan mendampingi. Apakah itu benar atau apakah itu salah? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penegakan disiplin ini begitu beragam di berbagai gereja. Kalau dia tidak mengakui padahal saksi melihat benar, di gereja tertentu dibunyikan lonceng. Lonceng apa namanya? Lonceng pemutusan hubungan. Dia dikeluarkan dari komunitas itu. Inilah yang membuat orang yang dihukum, didisipliner di gereja tertentu sudah jadi anggota gereja di tempat lain. Padahal
sudah disaksikan terbukti bersalah, terbukti melakukan pelanggaran, tapi dia tidak mau mengakuinya, sehingga tadi diumumkan di hadapan jemaat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi kalau ada gereja memutuskan hubungan dengan orang yang melanggar, gereja salah. Gereja salah. Supaya salah bagaimana? Begini Bapak Ibu, kalau ada anggota jemaat yang tidak sanggup, tadi kan salah satu tujuan beribadah apa? Supaya sanggup, supaya kuat, supaya mampu. Ternyata dia tidak sanggup, tidak kuat. Apakah semakin dirajam dengan hukuman? Dunia pakai itu, dunia sekularisme pakai itu. Tapi gereja tidak boleh sama dengan dunia. Justru kehadiran gereja bukan mengucilkan, malah harus merangkulnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, betulkah gereja harus merangkulnya? Nanti kita baca di rumah, gak usah di sini. Injil Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang. Anak yang hilang melakukan apa? Melakukan dosa, melakukan kejahatan. Iya, dia meminta warisan kepada ayahnya sementara ayahnya masih hidup. Itu pelanggaran, itu dosa, itu kejahatan. Namanya memperoleh warisan apabila orang tua sudah selesai hidupnya di dunia ini. Dia minta kepada Bapak, berikan aku warisan. Artinya apa? Si anak sudah menganggap bapaknya sudah mati. Tapi lihat, bapaknya ngasih enggak? Kasih. Dikasih. Sesudah dikasih apa? Dipoya-poyakan. Iya kan? Di dalam Lukas 15 itu dipoya-poya, ludes semua sampai melarat, sampai dia apa? Tidur di mana? Tidur dan makan di mana? Di kandang babi. Tapi kandang babi membuat dia apa? Sadar, sesadar-sadarnya. Dia bilang apa di ayat 17? Aku akan bangkit dan pergi ke rumah bapakku. Mau dianggap aku sebagai apa? Saya rela menerimanya. Ada kesadaran. Ada kesadaran. Dan begitu dia berangkat dari tempat yang berkubang. Ayahnya sudah berdiri di depan dan berlari menjemputnya. Cukupkah cuma memeluk? Tidak cukup memeluk. Apa yang diberi ayahnya? Diberikan jubah, diberikan sepatu, diberikan tongkat, diberikan cincin. Sehingga anak sulung bagaimana? Iri. Bisa saja ya, dengan melakukan kasih terhadap orang yang berdosa, orang yang melanggar, ada yang iri hati. Bisa saja. Buktinya di dalam Injil Lukas 15. Tapi tujuan bukan menghukum dan bukan mengucilkan orang yang melanggar kejahatan. Bukan. Bila gereja kita ini mengetahui saudara kita jatuh di dalam dosa, medsos kita pakai mempermalukan dia. Siapa yang lebih jahat? Yang memviralkan adalah orang yang lebih jahat.
medsos. Jangan menunjukkan kita menjadi lebih jahat sebagai pengikut Kristus. Tapi ketika kita mengetahui saudara kita jatuh di dalam dosa, empat mata, datangi baik-baik. Bilang kepada mereka, namanya orang yang tidak sanggup, namanya orang yang tidak kuat, namanya orang yang tidak memiliki kemampuan, kapan saja bisa jatuh. Kapan saja, enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam, enggak di tempat kerja, enggak di berbagai ruangan kehidupan. Kapan saja bisa kita jatuh. Tapi gereja tidak membunyikan lonceng seharusnya untuk mengucilkan dan mematikan orang yang melanggar atau orang yang sedang jatuh. Maaf Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya membidangi soal ini pada waktu menjelang skripsi sarjana teologi. Dan ada banyak yang sinis, termasuk pendeta-pendeta senior di gereja tertentu, mengatakan kepada saya, kamu aja baru tingkat 5 sudah begitu candamu. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, tahun 88 saya sudah menghadapi respons dari umat. Bukan dari umat, dari kalangan pendeta. Kata mereka bangga mengumumkan orang yang jatuh di dalam dosa dengan membunyikan lonceng gereja supaya mereka tersingkir keluar sana. Sementara Yesus katakan apa? 1 dari 99 diapain? Dijemputnya. 1 dari 99 yang baik. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, saya berharap dan berdoa kita semua dapat pemahaman. Apa sih tujuan disiplin gereja? Tujuan disiplin gereja dalam bacaan kita, lihat. Ayat 19, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20 kita lanjutkan. 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Kalau dikatakan di ayat 19, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Kata sepakat bisa saja satu yang beriman, satu yang tidak beriman. Amin. Namanya sepakat. Jadi kita bisa sepakat. Mau dengan orang yang berkeyakinan berbeda, bisa. Namun bila kesepakatan itu dia minta dengan doa, itulah jawaban Tuhan. Artinya yang jauh, yang sudah melanggar, yang sudah hidup di dalam ketidaksanggupan, hidup di dalam kelemahan dan ketidakmampuan, akan diisi penuh kembali dan akan dikabulkan oleh Tuhan apa saja permintaan. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih, saya tidak pernah bangga dan merasa jadi sombong karena 2-3 tahun kemudian orang yang mencela saya karena saya katakan disiplin gereja bukan mengucilkan orang,
Tapi disiplin gereja ialah merangkul orang. Berdasarkan Injil Lukas pasal 15. 3 tahun kemudian banyak yang membuat tangannya begini minta maaf. Dalam hati saya berpikir begini Bapak Ibu. Kan Alkitab ini dasarnya disiplin. Tapi kan solusinya jelas. Mengapa kita harus dengan 4 mata? Sederhana banget. Kalau kita 4 mata, kita bisa bersepakat kembali berdoa kepada Tuhan. Itu sebenarnya. Tapi kalau kita ingkari, kita katakan tidak betul, itu rekayasa, ini begini karena orang ini apa, macam-macam. Dikatakan harus dibawa ke forum resmi. Apa forum resminya? Bukan rapat forum resmi. Pengumuman seperti ini. Tapi pengumuman itu sekali lagi bukan mengucilkan. Setelah diumumkan, didatangi, didoakan. Setelah disambut, baru diumumkan kembali. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai anggota gereja, kita mesti mengerti disiplin gereja. Disiplin gereja adalah alat mendidik dan menakar kesetiaan kita kepada Tuhan dan hidup kita di dalam kasih Tuhan atau enggak. Mereka yang melanggar adalah mereka yang ingin jauh dari kasih Tuhan. Lalu kita mendekatkan kembali ke dalam kasih Tuhan. Karena kita menjadi utusan dari Tuhan. Hari ini, ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, adakah terbaca tema khotbah hari ini? Terbacakah? Baik, kita bacakan bersama-sama tema khotbah kita. 1, 2, 3, nasihat untuk hidup berdamai. Sekali lagi Bapak Ibu, nasihat untuk hidup berdamai. Kan kalau di televisi itu selalu dibilang begini, maskermu menyelamatkanku dan maskerku menyelamatkan diriku, ya kan? Jadi kalau tema khotbah kita hari ini, kita ini bukan masker, lebih tinggi dari masker. Kita ini menjadi penasihat bagi saudara kita, dan saudara kita menjadi penasihat bagi kita. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seorang penasihat tidak mengoperasi dan tidak membedah kasus dari setiap saudaranya. Walaupun dia sudah tahu, tapi dia harus berdamai dengan dia. Banyak contoh. Ini kasusnya. Bila kita sudah punya feeling, kok beda ya? Selama ini dia nggak pernah datang terlambat ke gereja, tapi sekarang sudah nggak ke gereja. Ada apa ya? Yang terhubung dengan batin, kontak batin namanya. Sungkem atau datang ke situ, mohon maaf ya, gak ada rame di gereja kalau nggak ada lu, itu candaan. Boleh tahu nggak, cerita dong apa sih?
Kalau dibilang suamiku selingkuh, istriku kawin kabur, jangan menjadi toa. Kan banyak yang menjadi toa. Kita sudah yakin datang kepada seseorang, loh kita kok menjadi toa? Menyebarluaskan. Keep dong. Karena kita itu utusan Tuhan, penasihat untuk berdamai. Bukan toa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih Kristus, Tuhan memberi mulut bukan dengan bebas bicara. Sekarang sudah ditutup pakai masker loh. Mengapa pakai masker? Supaya kita ini jangan lagi mempoya-poyakan tutur kata yang tidak bertanggung jawab, yang tidak benar. Itu sebenarnya. Sekarang pakai masker. Begini cara Tuhan menakar dunia ini dengan wabah. Tutup mulut. Supaya jangan terlalu enak bicaranya. Lihat Bapak Ibu. Kalau kita sudah datangi teman kita, itu karena pertama Tuhan mengasihi dia dan kita juga mengasihi dia. Lalu solusinya berdamai. Kalau dia sudah terbuka mengatakan bla 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 bla, pegang tangannya, lipat tangannya, ajak berdoa. Tuhan bilang apa dalam Yesaya 1 ayat 18? Yang luar kepala, nggak usah baca Alkitab. Tuhan bilang dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah kita berperkara. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan yang bilang. Kok kita lebih sadis dari Tuhan? Emang kita ini lebih tinggi dari Tuhan? Baca nanti Roma 3. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita. Kita hidup karena apa? Kita hidup karena belas kasihan, anugerah. Kalau kita menjalani satu hidup yang dianugerahi oleh Tuhan, kesempatannya bukan menjadi toa. Kesempatannya ialah menjadi penasehat bagi saudara kita. Dan harus berdamai. Khotbah ini, materi Matius 18, ayat 15 sampai 20. Ini adalah jadwal khotbah LWF, Lutheran World Federation. Artinya di dalam almanak dunia ini khotbah secara general, secara umum dikhotbah. Karena itulah banyak gereja salah kaprah menyikapi setiap orang yang jatuh di dalam dosa, selalu dikucilkan dan dibuang. Lihat. Saya ulangi lagi Bapak, Ibu. Lihat. Anggota PGI sekarang makin banyak mendaftarkan diri. Sudah mendekati 92 sinode. Tapi ketika ditanya apakah sinode-sinode ini hasil dari penginjilan, tidak ada jawabnya hasil dari penginjilan. Jawabnya apa? Hasil dari perpecahan. Mempertahankan kesalahan gereja paling kuat. Bahkan kesalahannya dibuat menjadi kebenarannya. Lalu GKO seperti apa? GKO kita sejak 1979 bukan lahir dari penginjilan, tapi bukan lahir juga dari perpecahan. Bukan lahir dari perpecahan, tapi lahir berdasarkan kebutuhan. 1977 Presiden Soeharto meresmikan namanya apa? Perumnas, Perumahan Nasional.
Jadi kita yang tinggal di perumahan-perumahan seperti ini, kita ini nasional, bukan nasional. Tahu nasional dengan nasional? Itu beda banget itu. Nasional, semangatnya nasional, jiwanya nasional, komitmennya nasional. Bukan tradisional. Kita meningkat dari tradisional menjadi nasional. Setelah nasional menjadi apa? Global, yaitu internasional. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Kristus, lihat, GKO lahir bukan karena penginjilan, tapi bukan juga dari perpecahan, namun lahir dari kebutuhan. Warga yang bermukim di perumahan nasional, ada yang Kristen, ada yang menyembah Yesus, ada yang menyembah Tuhan sebagai juru selamatnya. Ada keprihatinan, ada. Soalnya fasos, pasum kita nggak dapat, di tempat lain dapat. Ada diskriminatif. Tapi tujuan kita harus menjadi penasihat berdamai bagi yang suka diskriminatif, bagi yang suka mengecilkan kita, bahkan yang suka mengucilkan kita. Mengecilkan dan mengucilkan itu memang bertahap. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan pulang dari ibadah ini sebentar lagi. Tapi ingat pesan khotbah hari ini. Mari kita mengatakan bersama-sama, saya bersedia menjadi penasihat untuk berdamai. 1, 2, 3. Saya bersedia untuk menjadi penasihat untuk berdamai. Kita diangkat oleh Tuhan menjadi penasihat, mengarahkan orang supaya kembali dari kejahatannya dan kembali dikasihi oleh Tuhan, sehingga pada saat kita berdoa meminta memohon, maka Tuhan mengabulkan doa dan permohonan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Kesan 357 bait pertama dan kelima. Siapa yang berkenan pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya mata, bersekutu dengan Tuhannya. Percaya dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Persembahan syukur